Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak pada pembelajaran prakarya kelas 9 semester 1 atau semester ganjil. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada siang hari ini akan membahas mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan setengah jadi dan siap saji. Senantiasa kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Tak lupa kita senantiasa memberikan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Baik anak-anak, kita kesempatan ini akan memulai dengan cara membuat telur asin. Ibu jelaskan dulu bahwa pembuatan telur asin ini, telur yang dipergunakan bisa dari berbagai macam jenis telur. Jadi kenapa dipilih telur bebek? Karena telur bebek ini memiliki keunggulan, salah satunya warna dari cangkangnya menarik dan lebih tebal, kemudian tekstur di dalamnya juga warnanya jauh lebih cerah, baik warna kuning maupun warna putihnya. Baik, kita akan mulai bahwa pembuatan telur asin ini ada dua cara yang bisa kita pergunakan, yaitu pertama cara pemeraman. Yang kedua adalah cara perendaman. Baik, kita perkenalkan terlebih dahulu. Untuk cara perendaman dan pemeraman ini tujuannya sama, yaitu adalah untuk membuat rasa telur menjadi asin. Walaupun nanti bisa divariasi atau kalian berinovasi menjadi rasa yang bermacam-macam. Contohnya diberi rasa pedas, atau diberi rasa gulai, atau mungkin diberi rasa rendang, silakan. Itu inovasi kalian. Baik, kita perkenalkan dulu bahannya. Ini bahan di sini, anak-anak. Telur yang kita pergunakan adalah telur yang asin dengan kualitas yang bagus. Nah, untuk ngeceknya bisa kalian celupkan di dalam air. Kalau dia tenggelam berarti telur itu kondisinya bagus. Nah, ketika telur itu kotor seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mencucinya terlebih dahulu. Mencuci di air keran. Kalau nodanya bandel, baru kita bersihkan, boleh menggunakan amplas yang halus atau yang agak kasar sedikit. Setelah dibersihkan, ini akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini yang sudah dibersihkan, ya. Jangan menggunakan sabun membersihkannya, karena nanti pada pori-porinya bisa sabun atau bahan kimia yang terdapat pada sabun bisa masuk melalui pori-pori dari telur tersebut. Nah, ini ada contoh di sini. Jika kalian menemukan seperti ini terdapat retakan, ya, retakan pada cangkang telur, jangan dipergunakan. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi rasa. Ketika retakan ini semakin lebar atau semakin memanjang, maka rasa asin dari garam yang kita lekatkan pada cangkang akan meresap jauh lebih cepat, sehingga rasa mempengaruhi rasa menjadi lebih asin. Jadi kita singkirkan, yang kita pergunakan adalah telur yang dalam kondisi baik. Kemudian bahan ini garam yang kita pergunakan, garam kasar, ya. Perbandingannya 1:1. Jika kita menggunakan ini setengah kilo abu gosok, kita pergunakan juga garamnya setengah kilo, ya. Kemudian air ini kita perkirakan sampai adonan kira-kira kalis. Kalis itu artinya ketika kita tempelkan, kita rekatkan pada telur, ya, pada telur dia akan hasilnya menempel dan tidak lepas. Karena terlalu encer mungkin, jadi memasukkannya air sedikit demi sedikit. Jadi air ini kita perkirakan, tapi kita siapkan di sini kurang lebih 1 liter, ya. Kemudian alatnya yang akan kita pergunakan baskom. Baskom ini adalah untuk kita pergunakan dengan teknik atau dengan cara pemeraman. Sedangkan toples akan nanti kita pergunakan ketika kita menggunakan cara perendaman. Baik.
Kemudian ini spatula dengan berbagai bentuk, ini yang panjang, kemudian ini yang pendek, boleh yang dari kayu atau boleh dari yang bahan lain tetapi kuat. Kalau menggunakan plastik mungkin ketika mengaduk akan meleyot ya, melengkung ya. Kemudian pisau nanti kita pergunakan untuk membuka atau gunting, dan sendok bisa sebagai alat bantu yang lain. Baik, kita akan mulai pertama kali. Ya, kita singkirin dulu. Ya, baik, Mbak Us, saya dibantu dengan Ibu Us di sini. Ya, kita masukkan terlebih dahulu di sini. Kita masukkan terlebih dahulu abu gosoknya. Maaf nih, kemudian. Berapa banyak telur yang akan kita buat? Nanti ada pada deskripsi ya. Telur berapa dengan perbandingan sekian. Sesuaikan. Baik. Nah, setelah ini masukkan air sedikit demi sedikit. Ya, terus bisa mencobanya. Pakai yang spatula ya. Baik. Nah, begini ya. Baik. Nah, setelah diaduk rata bercampur semuanya, baru kemudian masukkan garamnya. Nah, ini dikit-dikit aja. Baik. Ini contoh ya anak-anak ya. Setelah kita ini airnya rata dengan abu gosok, baru kita masukkan. Nah, untuk contoh adonan minta tolong Mbak Us. Nah, ini ada contoh adonan. Baik, adonan yang sudah jadi. Ini adonan yang sudah bercampur. Contoh adonan yang sudah bercampur, tapi harus kita aduk lagi agar dia rata. Nah, ini adonan yang sudah siap dari campuran tadi garam dengan abu gosok. Jadi anak-anak, ketika kalian melihat di rumah terdapat batu bata, apakah kita bisa menggunakannya? Boleh. Jadi boleh menggunakan batu bata saja, atau boleh kita memadukan batu bata dengan abu gosok. Jadi perbandingannya sama. Nah ya, kalau setengah kilo batu bata, mungkin setengah kilonya juga abu gosok, kemudian ditumbuk. Ya, batu batanya bisa saja ditumbuk halus, kemudian diayak agar tidak ada pinggilan-pinggilan itu. Nah, setelah adonan kali seperti ini, nah, telur yang sudah kita cuci tadi, maka akan dibaluri menggunakan ini. Nanti kita contohkan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ketebalannya antara 1 sampai 2 cm. Nah, baik, setelah seperti ini ya, ini contohnya sudah jadi Mbak Mus. Nah, baik, ini anak-anak Ibu siapkan juga contoh yang sudah jadi seperti ini. Inilah, ini contoh adonan yang sudah jadi. Enggak tisu Mbak Mus. Nah, ini ketebalannya 1 sampai 2 cm. Berapa lama masa pemeraman ini? Pemeramannya kita menggunakan waktu 7 sampai 10 hari. Ya, 7 sampai 10 hari. Berbeda dengan yang menggunakan perendaman. Kalau perendaman kita pergunakan 12 hari. Waktunya lebih panjang, ya. Setelah 7 sampai 10 hari, kemudian ini dibersihkan, ya, dibuka dibersihkan. Bagus, minta contoh satu, dibuka dibersihkan. Kemudian telur ini akan kita rebus. Nah, ini dicuci bersih, kemudian akan direbus. Ya, baik. Hasilnya seperti ini, yang sudah direbus. Nah, ini anak semua lihat. Telur yang sudah direbus dengan masa pemeraman 7 sampai 10 hari. Ya. Kita lihat di sini tekstur kuningnya. Pada bagian tepi kuningnya dia akan mengeluarkan semacam lemak atau minyak. Bukti bahwa ini sudah masir. Masir ini rasanya pada bagian kuningnya juga sudah asin, ya, legit ya. Kadang kuningnya lebih pekat. Ya, jadi kadang kalau dia semakin lama, dia warna kuningnya menjadi lebih tua. Oranye, ya. Hasil pada pemeraman maupun pada perendaman sama, hanya berbeda di waktunya saja. Ya. Baik, sekarang kita
coba contohkan untuk yang perendaman agar anak-anak tahu nanti tidak salah. Jadi silakan nanti memilih telur, mau telur bebek boleh, kalian berinovasi menggunakan telur bebek boleh dengan varian rasa yang berbeda, atau menggunakan telur ayam kampung atau ayam negeri. Semua jenis telur bisa. Kalau telur puyuh terlalu kecil, jadi kita pergunakan jenis telur yang ukurannya besar saja. Baik, ini kita masukkan dulu air, ini kurang lebih setengah liter. Ya, ini garamnya seperempat. Diaduk sampai rata, enggak terlalu halus ya, sampai ya menggunakan sendok. Kan ini pasti pakai cabai. Ya boleh. Ada yang menggunakan varian rasa yang lain atau inovasi menggunakan mau merubah rasa, ada asinnya, ada manis ya, atau mungkin ada pedasnya, boleh ditambah dengan cabai. Tapi di bawah ini, silakan, tidak masalah itu, tergantung selera. Nah, seandainya ini nanti sampai agak lamaan ya. Nah, Kalau tingkat keasinannya itu lama atau ya di perbandingan untuk mengetahui rasa asinnya agar tidak terlalu asin juga kurang asin, jadi perbandingan tadi misalkan kalau berdasarkan waktu ya, waktunya kan kita kurang lebih 12 hari, 10 sampai 12 hari, dia lebih lama dibandingkan yang pemeraman sampai halus. Itu artinya larutan ini bercampur antara garam dengan air. saya ini jadi ya kayak legit Ya. Ketika saya sampaikan anak-anak ya, ketika tadi pemeraman tadi, ini kamu mau sini yang di pemeraman ini, terus adanya yang mana? Agar anak-anak ketika menyimpannya pada saat di pemeraman ini jangan yang kena matahari. Kenapa? Akan mempengaruhi rasa. Jadi ini dimasukkan dan ditutup. Nah, ini ditutup. Kenapa ditutup? Untuk menghindari agar tidak kemasukan binatang, ya, mungkin cicak atau mungkin semut atau tikus, ya. Jadi kita simpan seperti ini kurang lebih dengan waktu 7 sampai 10 hari. Baik, ini sudah larut. Ya. Kita akan masukkan. Ya. Ini kita masukkan satu persatu, ya. Kita perhatikan anak-anak, kenapa ketika larutan garam dimasukin telur tadi tidak tenggelam, padahal salah satu untuk mengetahui bahwa telur itu kondisinya baik, dia akan tenggelam. Nah, ini kenapa terapung? Karena terdapat larutan garam yang otomatis di sini akan membuat telur menjadi mengapung. Ya. Tidak apa-apa, ini seperti ini. Baik. Nah, ini dimasukkan. Ya, memang mengapung karena larutan garam, ada garamnya. Baik, setelah seperti ini kita tutup, bukan, karena tadi udah kita coba bahwa ini tenggelam. Nah, kita tutup. Nah, ini kita simpan kurang lebih maksimalnya 12 hari ya. 12 hari. Atau kalau dirasa 12 hari, pengen ada yang memang seleranya pengen lebih asin ya, boleh ditambah harinya. Tapi tidak usah lama-lama, enggak apa-apa. Tapi dia sudah, yang penting tertutup semua. Nah, seperti ini. Ini adalah cara pemeraman. Baik, ya. Perendaman dan pemeraman hasilnya tetap sama-sama dengan kualitas yang bagus seperti ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.